Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Necis, mudah-mudahan kalian semua tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan melanjutkan pembelajaran bab 2 tentang keanekaragaman hayati. Pada pembelajaran ini, yang akan Ibu bahas antara lain pengertian dan jenis keanekaragaman hayati, keragaman hayati di Indonesia, dan manfaat serta nilai keanekaragaman hayati. Setiap makhluk hidup mempunyai sifat atau ciri-ciri yang berbeda dengan makhluk hidup lainnya. Nah, adanya perbedaan di antara makhluk hidup inilah yang menyebabkan keanekaragaman hayati. Ya, kita mulai dari pengertian dan jenis-jenis keanekaragaman hayati. Indonesia ini dikenal dengan sebutan Mega Diversity Country, selain negara Brazil dan Zaire. Kenapa dikatakan Mega Diversity Country? Karena di Indonesia ini mempunyai keanekaragaman hayati yang sangat tinggi dengan keunikan tersendiri. Untuk pengertian keanekaragaman hayati atau yang Ibu singkat dengan KHATI. Ini merupakan pernyataan mengenai berbagai macam variasi bentuk, penampilan, jumlah, dan sifat yang terdapat pada berbagai tingkatan makhluk hidup. Di mana di sini keanekaragaman hayati berdasarkan tingkat keragamannya dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada keanekaragaman tingkat gen, keanekaragaman tingkat jenis atau spesies, dan keanekaragaman tingkat ekosistem. Kita mulai dari tingkat keanekaragaman gen. Apa itu keanekaragaman gen? Keanekaragaman variasi individu dalam satu jenis makhluk hidup. Artinya di sini bisa digarisbawahi satu jenis. Artinya dalam satu spesies atau satu jenis makhluk hidup itu terdapat berbagai variasi atau keragaman. Ya. Di mana keanekaragaman tingkat gen ini disebabkan karena adanya perbedaan susunan gen yang akan menyebabkan perbedaan penampakan baik satu sifat atau secara keseluruhan. Yang perlu diingat, prosesnya di sini hanya terjadi dalam satu jenis atau satu spesies. Ya. Sebagai contoh, Ibu ambil keanekaragaman pada manusia. Coba kalian perhatikan gambar wajah-wajah anak. Kalau kita lihat ini jenisnya sama, manusia, Homo sapiens. Tapi coba kalian perhatikan, di sini banyak terdapat berbagai macam sifat. Contoh, yang pertama dari warna mata. Ya, ada yang berwarna hitam, ada yang berwarna coklat. Ya nih, yang berwarna coklat biasanya kulit putih. Ada juga yang berwarna sedikit kebiru-biruan. Itu dilihat dari warna mata. Dilihat dari ukuran tubuh. Ada yang anak berukuran tinggi, ada juga yang berukuran lebih pendek. Dari warna kulit ini sangat jelas. Ini kulit hitam, ini kulit putih, yang ini kulit sawo matang. Dilihat dari bentuk rambut, ada yang keriting, ikal, ada juga yang lurus. Dari warnanya ada yang hitam, ada yang pirang. Dari tipe hidung, bisa kalian perhatikan hidung kalian sendiri dengan teman kalian, ada yang berhidung mancung. Tapi ada juga yang hidungnya sangat minimalis, ya. Dari tipe telinga, juga ada yang menempel. Ini, maaf bukan menempel. Oh iya, ini menempel, tapi ada juga yang menggantung. Yang menggantung di sini Ibu lihat. Nah, ini tipe yang menggantung.
Nah, dari satu jenis manusia ini ternyata banyak variasinya. Nah, inilah yang disebut dengan keanekaragaman tingkat gen. Karena gen-gen yang menyusun tubuh anak-anak ini berbeda. Ya. Ibu ambil contoh lain, misalnya kalau pada tanaman, itu tanaman padi atau Oryza sativa. Ternyata tanaman padi yang jenis spesiesnya Oryza sativa itu banyak variasinya. Yang kita kenal saja di masyarakat itu ada yang namanya padi IR, padi Cadane, ada padi Ciherang, bahkan ada padi Pandan Wangi. Atau contoh lain misalnya pada buah pisang yang nama ilmiahnya Musa paradisiaca. Ternyata kalau kalian perhatikan di pasaran, itu ada yang namanya pisang muli, pisang raja, pisang nangka, pisang kepok, pisang ambon, dan lain-lainnya. Nah, itu juga termasuk salah satu contoh dari keanekaragaman tingkat gen. Nah, mudah-mudahan kalian sudah paham ya tentang keanekaragaman tingkat gen. Ibu lanjutkan ke keanekaragaman tingkat jenis atau spesies. Apa sih keanekaragaman tingkat jenis atau spesies itu? Keanekaragaman atau variasi yang terdapat pada berbagai jenis atau spesies makhluk hidup yang terjadi dalam satu genus. Nih, di garis bawahi, satu genus atau famili yang sama. Jadi di antara famili atau genus yang sama, ini terdapat berbagai jenis spesies. Nah, kalau tadi yang gen, itu dalam satu spesies terdapat berbagai variasi. Tapi kalau ini dalam satu famili atau gen terdapat berbagai jenis spesies. Ya. Nah, pada berbagai spesies ini terdapat perbedaan beberapa sifat. Ibu ambil contohnya. Di sini dari famili Arecaceae atau suku palem-paleman. Bisa kalian perhatikan ini gambarnya. Ya, ada kelapa yang memiliki nama ilmiah Cocos nucifera. Ada pinang yang memiliki nama ilmiah Areca catechu. Lontar, Borassus flabellifer. Kemudian pinang merah, Areca pestiaria. Kemudian aren, Arenga pinnata, dan kelapa sawit, Elais guinensis. Nah, ini sudah jelas, spesiesnya berbeda. Dengan spesies berbeda, otomatis ini punya kekhasan atau ciri tersendiri dari tiap-tiap pohon ini. Tetapi karena masih satu famili, maka dikatakan sebagai keanekaragaman tingkat jenis. Jadi jenisnya yang beraneka ragam, tapi masih dalam satu famili. Ya. Kemudian yang ketiga ada keanekaragaman tingkat ekosistem. Bagaimana keanekaragaman tingkat ekosistem itu terjadi? Nah, ini terjadi akibat adanya perbedaan letak geografis. Nah, perbedaan letak geografis ini akan mengakibatkan terjadinya perbedaan iklim yang akan berpengaruh terhadap jenis tumbuhan dan hewan yang hidup di suatu daerah. Kita lihat contohnya, di sini ada bermacam-macam ekosistem. Ada ekosistem hutan, semak, perkebunan, terumbu karang, laut, dan danau. Gua ambil contoh dari yang ekosistem hutan. Nah, di sini banyak sekali jenis tumbuhan ataupun hewan. Ya, baik jenis maupun genus maupun familinya ini sangat bervariasi. Tetapi karena berada di letak geografis yang sama, maka ini dikatakan sebagai keanekaragaman tingkat ekosistem. Contoh lain, terumbu karang. Ini jenis hewannya berbeda. Familinya juga banyak yang berbeda. Tapi karena berada di daerah terumbu karang, daerah laut, maka ini dikatakan sebagai ekosistem terumbu karang. Mungkin cukup 2 yang Ibu ambil contoh. Kita lanjutkan lagi. Sekarang tentang keanekaragaman hayati di Indonesia. Ternyata Indonesia ini sangat beragam sekali jenis keanekaragaman hayatinya, terutama di tumbuhannya. Ya. Ya, kita lihat daerah persebaran flora di Indonesia atau daerah persebaran tumbuhan. Flora di Indonesia ini tercakup dalam kawasan Malaysiana.
yang terdiri dari negara Indonesia, Filipina, Malaysia, Kepulauan Solomon, dan Papua Nugini. Di mana persebaran floranya di Indonesia ini tidak merata, ya, di tiap pulau itu. Ada yang dari satu pulau itu banyak sekali floranya, tapi di daerah lain sedikit. Contoh di sini, Kalimantan, ini ada hutan hujan tropis. Nah, keanekaragamannya ini paling banyak sekali, terutama di tumbuhan. Kemudian di daerah Jawa, Sulawesi, Maluku, dan Kepulauan Sunda. Nah, ini keanekaragaman tumbuhannya paling sedikit. Ya. Nah, ini persebaran tidak merata ini karena memang dibatasi oleh adanya garis Weber dan garis Willis. Ya. Kemudian Ibu lanjutkan ke persebaran fauna di Indonesia. Willis ini membuat garis Willis yang memisahkan jenis fauna Indonesia bagian barat atau biasa disebut dengan daerah oriental dan bagian timur dengan daerah Australia. Sedangkan Weber sendiri ini membuat garis Weber yang memisahkan jenis fauna Indonesia bagian timur dan tengah yang dikenal dengan daerah peralihan atau antara daerah oriental dan daerah Australia. Nah, kita lihat di sini, ini adalah daerah oriental, ya, di mana mencakup daerah Kalimantan, daerah Sumatera, dan daerah Pulau Jawa dan Bali. Bali, ya. Kemudian ini daerah peralihan yang meliputi daerah Sulawesi dan Nusa Tenggara. Dan yang terakhir ini daerah Australia atau Indonesia bagian timur, yaitu daerah Papua dan wilayah sekitarnya. Nah, sekarang kita lihat. Ini adalah foto dari ilmuwan yang bernama Wallace atau Alfred Russel Wallace, dan ini Weber atau Max Weber. Nah, ilmuwan ini membagi, ya, wilayah persebaran hewan dan tumbuhan yang ada di Indonesia menjadi 3 zona, yaitu zona orientalis atau biasa disebut Asiatis atau biasa disebut Indonesia bagian barat. Yang kedua daerah peralihan dan Australis atau daerah Indonesia bagian timur. Daerah oriental atau Asiatis atau Indonesia bagian barat. Ini meliputi daerah Pulau Jawa, Bali, Sumatera, dan Kalimantan. Di sini ada beberapa ciri hewan yang terdapat di daerah oriental, di antaranya mamalia berukuran besar. Jadi di daerah oriental ini banyak sekali mamalia yang berukuran besar. Sebagai contoh harimau, kemudian gajah, ya, kemudian serigala, banteng, dan sebagainya. Terdapat berbagai jenis primata atau kera, seperti orang utan. Ini banyak sekali berada di daerah oriental. Kemudian terdapat burung-burung yang berwarna kurang menarik, tetapi suaranya merdu. Contoh adalah jalak Bali. Ini warnanya hanya putih kurang menarik, tapi suaranya sangat merdu. Dan terdapat berbagai jenis ikan air tawar. Ya. Jadi itu cirinya, mamalia berukuran besar, banyak terdapat jenis kera, burung berwarna kurang menarik tapi suaranya merdu, dan jenis ikan air tawar banyak. Kemudian yang kedua, ini persebaran floranya di zona oriental, ya. Kalau tadi fauna, sekarang flora. Ini memiliki berbagai jenis tumbuhan kayu yang berharga, yang bernilai ekonomi tinggi. Sebagai contoh, tanaman jati, mahoni, ini mahoni, ya, dan ini kiruing. Nah, pohon-pohon ini memiliki nilai ekonomi tinggi karena kayunya bisa dijadikan sebagai bahan bangunan. Kemudian tanamannya selalu hijau sepanjang tahun dan tanamannya bersifat heterogen atau bervariasi. Kemudian daerah Australia atau Indonesia bagian timur, ini meliputi daerah Papua dan pulau-pulau sekitarnya. Nah, di sini terdapat atau memiliki ciri-ciri fauna. Yang pertama, mamalianya berukuran kecil, seperti kuskus. Ini jenis mamalia tapi ukurannya kecil.
Kemudian banyak hewan berkantung seperti walabi dan kanguru pohon. Tidak ada spesies kera. Tetapi banyak burung yang berwarna menarik seperti cendrawasih, tetapi suaranya kurang merdu. Ya. Nah, ini jadi sudah jelas perbedaan antara daerah oriental dan daerah Australia. Kalau daerah oriental tadi mamalia ukurannya besar, sedangkan di daerah Australia mamalianya berukuran kecil. Di daerah oriental itu banyak terdapat kera, di sini tidak ada. Kemudian kalau di daerah oriental burungnya kurang menarik warnanya namun suaranya merdu, tapi kalau di daerah Australian kebalikannya. Burungnya ini berwarna-warni menarik tetapi suaranya kurang merdu dan banyak terdapat hewan berkantung. Sedangkan kalau di Australia di tipe oriental itu justru tidak ada hewan berkantung. Ya. Ibu lanjutkan bagaimana dengan daerah peralihan yang meliputi Sulawesi dan Kepulauan Nusa Tenggara. Nah, di daerah ini cenderung hewannya ini memiliki hewan-hewan yang endemik atau yang hewannya itu yang hanya ada di pulau-pulau ini saja. Contoh anoa. Anoa ini hewan yang ada khusus di daerah Sulawesi. Komodo. Ini adanya di Pulau Komodo yang berada di Kepulauan Nusa Tenggara. Kemudian maleo. Maleo ini khusus burung yang hanya ada di daerah Papua. Ya, itu bukan di daerah Papua, maleo ini di daerah Sulawesi. Jadi anoa dengan maleo ini khusus berada di daerah Sulawesi. Ya. Ibu lanjutkan. Dengan manfaat dan nilai keanekaragaman hayati. Apa saja manfaat dan nilai keanekaragaman hayati? Kita lihat saja di sini. Manfaatnya sebagai sumber plasma nutfah, sebagai sumber pangan, sandang, papan, dan kesehatan. Kemudian sebagai sumber sosial budaya. Kemudian di bidang ekologi, pengetahuan, ekonomi, dan estetika. Yang pertama, manfaat sebagai sumber plasma nutfah. Sumber plasma nutfah di sini ada hubungannya dengan sebagai contoh misalnya hutan di sini sebagai sumber plasma nutfah, di mana hutan itu memiliki banyak sekali keragaman hewan ataupun tumbuhan, terutama keragaman tumbuhan. Ya, kenapa dikatakan plasma nutfah? Karena plasma nutfah ini ada hubungannya nanti dengan sumber perolehan bibit-bibit unggul baik tanaman ataupun hewan yang bisa nanti dikembangbiakan atau diuji silangkan melalui teknik-teknik tertentu. Ya, jadi hutan itu memang sebagai sumber plasma nutfah yang tinggi dengan keberagamannya. Yang kedua, sebagai sumber pangan, sandang, papan. Pangan ini tidak jauh hubungannya dengan sumber makanan. Di mana sebagai sumber makanan, maka di sini keanekaragaman hayati itu ada yang bisa dijadikan sebagai sumber karbohidrat, protein, dan lemak. Apa saja yang merupakan sumber karbohidrat? Misalnya di sini dari tumbuhan, ada padi, gandum, jagung, kemudian umbi akar, umbi batang, dan yang lainnya. Kemudian sebagai sumber pangan, misalnya ini untuk, bukan pangan ya apa? Yang kedua sandang. Nah, sebagai sumber sandang, di sini biasanya untuk tumbuhan-tumbuhan yang memiliki batang yang besar dan kokoh, nah itu bisa dijadikan sebagai sumber sandang, sebagai contoh pohon jati, pohon mahoni, kiruing ya. Nah itu bisa dijadikan sebagai bahan bangunan kayunya.
Oh maaf ya, terbalik ya, itu harusnya sebagai sumber papan. Ya, seperti pohon jati, kiruing. Nah itu kayu-kayunya bisa dijadikan sebagai sumber papan atau bahan bangunan. Sedangkan yang dijadikan sebagai sumber sandang itu adalah seperti tanaman kapas. Di mana pohon kapas ini nanti bisa dijadikan sebagai benang yang dijadikan sebagai bahan untuk membuat kain. Kemudian ulat sutra yang kepompongnya juga itu bisa dijadikan sebagai bahan pembuat kain sutra. Dan sebagai sumber kesehatan, misalnya tumbuhan ini banyak sekali yang memiliki khasiat tertentu seperti misalnya dari famili Zingiberaceae ya. Zingiberaceae atau jahe-jahean seperti kencur, jahe, kunyit, lengkuas. Nah, itu bisa dijadikan sebagai sumber kesehatan atau rempah-rempah, kemudian cengkeh, kemudian sirih, ya, dan lainnya. Yang ketiga, ini sebagai sumber sosial dan budaya. Ini hubungannya dengan kemasyarakatan dan budaya sekitarnya. Nah, ini bisa dijadikan sarana untuk upacara adat. Seperti apa contoh upacara adatnya? Nah, biasanya di sini di daerah-daerah tertentu, contoh misalnya di daerah Jawa Barat atau di daerah Pulau Jawa lainnya, pada saat akan melangsungkan resepsi pernikahan misalnya. Nah, bisa kalian perhatikan dari foto ini banyak bunga-bunga yang dirangkai sedemikian indah. Nah, ini tentunya berasal dari tumbuhan. Kemudian ada lagi janur ini yang terbuat dari pohon kelapa muda yang dirangkai sehingga dijadikan janur yang begitu indah. Nah, ini tidak lain adalah memanfaatkan hasil dari keanekaragaman hayati. Ya. Atau ada lagi buah-buahan yang disusun, dirangkai gitu kan. Kemudian misalnya contoh lain ada hubungannya dengan keagamaan. Misalnya orang Islam setiap tahun itu ada hari raya kurban, ya, dimana di sini nanti ada hewan yang bisa dijadikan sebagai hewan kurban seperti kambing, kerbau, sapi, unta, ya. Nah itu juga berarti memanfaatkan adanya keanekaragaman hayati, ya. Kemudian di bidang ekologi ini mempertahankan keberlanjutan ekosistem, di mana di ekosistem ini adanya hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungan. Ya, sehingga di sini ekosistem akan tetap seimbang, di mana apabila ekosistem akan seimbang, ini ada hubungannya dengan rantai makanan, proses makan dan dimakan, sehingga di sini proses ekologi ini akan seimbang. Kemudian sebagai pengetahuan, ini nanti dijadikan sebagai lahan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Seperti yang tadi Ibu jelaskan di Plaspanutpa, adanya proses penghasilan bibit-bibit unggul. Nah ini bisa prosesnya itu melalui penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Diamati dari segi genetikanya atau rekayasa genetikanya, melalui perkawinan silang dan sebagainya. Kemudian di bidang ekonomi atau memiliki nilai ekonomi, ini sebagai sumber pendapatan devisa. Ini banyak sekali seperti ikan di laut, itu sebagai sumber devisa. Kemudian hutan tumbuhannya dijadikan sebagai sumber devisa. Kemudian hewan-hewan juga, ya. Nah, ini oleh karena itu, kalau orang bijak ini akan memanfaatkan sumber daya alam ini secara bijaksana supaya sumber pendapatan devisa ini akan tetap berjalan dengan baik. Yang terakhir, sebagai nilai estetika. Sebagai contoh di sini adalah tempat rekreasi. Nah, tempat rekreasi ini memberikan tempat yang nyaman, yang sejuk, yang bisa dijadikan sebagai terapi untuk mata dan hati. Nah, dengan tempat rekreasi ini di sana banyak sekali nilai estetikanya, terutama dari keindahan tanaman atau keindahan hewannya, ya. Nah, ini memiliki nilai estetika. Nah, ini kurang lebih manfaat dan nilai-nilai dari keanekaragaman hayati. Ibu lanjutkan. Adanya aktivitas manusia yang bisa memengaruhi keanekaragaman hayati.
Keanekaragaman hayati yang ada di dunia ini bisa mengalami penurunan, juga bisa mengalami peningkatan, tidak lain karena adanya aktivitas manusia. Nah, kita lihat aktivitas manusia yang dapat menurunkan keanekaragaman hayati, di antaranya yang pertama adalah perusakan habitat. Apa saja contohnya perusakan habitat? Misalnya, penggundulan hutan, ya, atau pembakaran hutan, atau sedikitnya adalah pembukaan lahan untuk dijadikan lahan pertanian atau perumahan. Contoh misalnya, hutan dibuka untuk dijadikan lahan pertanian. Nah, itu tidak maksimal. Karena apa? Sedikitnya di sini keanekaragaman hayati akan menurun kalau sudah dijadikan sebagai lahan pertanian atau perkebunan. Apalagi setelah dibuka lahan untuk perkebunan kemudian ditinggalkan, maka lahan itu tidak akan terolah kembali. Atau contoh lain, ya, kebun-kebun sekarang ini banyak yang dijadikan sebagai lahan untuk mendirikan pabrik. Ya, nggak jauh-jauh lah. Contohnya di daerah kita seperti di daerah Purwadadi. Nah, di sana tadinya di pinggir-pinggir jalan itu adalah perkebunan rambutan. Tapi kalau kalian perhatikan sekarang, bukan pohon rambutannya yang banyak, tapi justru malah pabriknya yang banyak. Artinya di sana keanekaragaman, contoh saja, jenis rambutan itu akan semakin berkurang. Belum lagi hewan-hewan lainnya yang biasa hidup di perkebunan itu. Yang kedua, penggunaan bahan kimia secara berlebihan. Nah, ini bisa menyebabkan kematian beberapa hewan atau tumbuhan. Adanya pertanian monokultur, monosatu. Artinya di sini pertanian hanya satu jenis tanaman. Kalau kita bertani dengan satu jenis tanaman, itu bisa menurunkan kualitas tanah. Jadi sebaiknya pertanian itu harus yang multikultur atau hetero. Jangan monokultur. Jadi harus adanya rotasi tanaman. Kemudian pencemaran lingkungan dari limbah pabrik atau limbah rumah tangga dan pemanfaatan hewan dan tumbuhan secara berlebihan ini. Pemanfaatan hewan, pengambilan hewan, atau misalnya di laut, terutama dengan pengambilannya dengan pemboman. Nah, ini justru akan menurunkan keanekaragaman hayati. Nah, sekarang kita lihat aktivitas yang dapat meningkatkan keanekaragaman hayati. Yang pertama adanya pemuliaan. Pemuliaan ini yaitu mendapatkan bibit-bibit unggul hasil dari seperti rekayasa genetika, ya, yang melalui teknik-teknik tertentu. Yang kedua, reboisasi atau penghijauan. Penghijauan ini penanaman kembali daerah-daerah yang gundul, pembuatan taman-taman kota untuk menyerap paru-paru kota, pelestarian plasmanuta secara in situ dan ex situ, dan penebangan pohon di hutan dilakukan dengan menerapkan sistem tebang pilih dan tanam kembali. Tebang pilih artinya pada saat menebang dipilih kira-kira mana pohon yang sudah tidak produktif atau pohon yang tua. Ditebang dengan ditanam kembali di sekitar daerah yang ditebang tadi. Sehingga di sini akan terjadi keseimbangan ekosistem. Ya. Bu lanjutkan sekarang pelestarian upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Upaya pelestarian keanekaragaman hayati ini dilakukan yang pertama dengan memanfaatkan keanekaragaman hayati dengan menerapkan prinsip berikut ini. Yang pertama, prinsip daya toleransi atau toleransi, maaf terbalik ya. Prinsip daya toleransi ini artinya keanekaragaman memiliki batas toleransi tertentu sehingga tidak boleh dilanggar. Jadi adanya toleransi kepada keanekaragaman, tidak seenaknya saja, ya. Kemudian yang kedua, in optimum. Artinya semua kekayaan alam tidak boleh dimanfaatkan sampai optimum. Oleh karena itu pemanfaatannya harus di bawah optimum. Sehingga tidak berlebihan, tidak eksploitasi secara berlebihan. Kemudian yang ketiga, prinsip ketahanbalikan. Artinya kita harus selalu menjaga kelestarian plasma nutfah, karena jika plasma nutfah ini hilang atau punah, maka organisme tersebut juga akan mengalami kepunahan. Dan yang terakhir adalah faktor pengontrol
Atau di sini artinya kita harus selalu menjaga, mengontrol, dan mengendalikan keseimbangan lingkungan. Kemudian yang kedua, upayanya itu dengan pelestarian secara in situ dan ex situ. Apa sih pelestarian in situ dan ex situ? Kita lihat penjelasannya. Pelestarian in situ yaitu pelestarian atau melakukan perlindungan terhadap tumbuhan dan hewan agar dapat hidup sesuai dengan habitat aslinya. Atau dengan kata lain, pelestarian in situ itu adalah pelestarian yang dilakukan di habitat aslinya, di habitat asalnya. Sebagai contoh, pelestarian komodo di Pulau Komodo. Nah, ini Pulau Komodo. Adanya di mana Pulau Komodo? Adanya di daerah Nusa Tenggara. Ya. Yang kedua, badak di ujung kulon. Karena memang endemiknya di ujung kulon, asalnya dari ujung kulon. Dan pelestarian bunga bangkai atau Rafflesia arnoldi di daerah Bengkulu. Karena memang ini habitatnya di daerah Bengkulu. Ya. Jadi intinya in situ itu pelestarian di daerah aslinya. Tidak dibawa ke daerah luar aslinya. Beda dengan pelestarian ex situ. Kalau pelestarian ex situ itu pelestarian hewan atau tumbuhan di luar habitat aslinya, tetapi lingkungan dibuat mirip aslinya. Contoh, pelestarian gajah, komodo, cendrawasih, di mana dilestarikannya? Di kebun binatang. Ya, jadi komodo yang dari Pulau Komodo, gajah yang dari Waikambas, Lampung, cendrawasih yang dari Irian atau Papua, itu dibawa dilestarikan di kebun binatang. Kemudian, pelestarian bunga bangkai yang harusnya di Bengkulu, dibawa ditanam di kebun raya Bogor. Nah, ini tujuannya juga untuk pelestarian. Tetapi pelestariannya di luar habitat aslinya. Tetapi lingkungannya dibuat mirip dengan aslinya. Ya. Nah, yang terakhir mungkin paparan dari Ibu adalah untuk tugas. Tapi tugas ini mohon dikerjakan secara berkelompok. Pembuatan tugasnya boleh di kertas folio atau boleh di kertas HPS. Ya. Jadi hanya cukup satu saja membuat tugasnya. Tidak lupa dengan menuliskan nama kelompok nanti di tugas itu. Yang pertama tugasnya itu beri contoh lain untuk keanekaragaman tingkat gen dan tingkat jenis yang disertai dengan gambar. Nah, gambarnya boleh kalian ambil dari internet. Ya. Kemudian yang kedua, cari informasi mengenai kawasan konservasi yang ada di Indonesia disertai dengan gambar. Ya, ini mencakup pelestarian in situ dan ex situ. Jadi banyak sekali konservasi yang ada di Indonesia ini. Ya, silakan kalian cari konservasi-konservasi itu dan sertai dengan gambar. Ini banyak di internet juga. Ya, mungkin sampai di sini dulu paparan pembelajaran kali ini. Untuk bab 2 berarti sudah selesai. Silahkan kalian kerjakan tugasnya, tetapi nanti pengumpulannya bisa melalui email Ibu atau bisa melalui WA khusus tugas, ya, khusus tugas. Silahkan nanti diserahkan saja ke ketua kelompok, ya. Nanti minggu depan ketua kelompok yang menyerahkan ke Ibu. Maaf, bukan ketua kelompoknya, ke KM. Biar KM saja nanti yang menyerahkan ke Ibu, ya. Jadi kalian silahkan kerja kelompok, setelah selesai oleh ketua kelompok diserahkan ke KM-nya. Nah, mungkin pembelajaran minggu sekarang cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian, bisa diserap oleh kalian. Kalian tetap selalu menjaga kesehatan dan jangan lupa selalu semangat untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.